Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga dapat membuat kami mempresentasikan materi kami pada hari ini. Salawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad SAW. Yang saya hormati yaitu Ibu Firda Azahra SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah anatomi dan fisiologi makhluk hidup. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja masuk ke judul presentasi kami pada hari ini, yaitu sistem saraf pada hewan dan manusia, di mana anggota kelompoknya terdiri atas yang pertama saya Afiani Asari selaku moderator dengan NIM 22231046. Yang kedua ada Abel Alisa Fitri dengan NIM 22231045. Yang ketiga ada Ashira Azira Shalendra dengan NIM 22231051. Dan yang terakhir ada Rifkali Nabila dengan NIM 22231128. Jadi pada hari ini bahan kajian kami terdiri dari yang pertama ada sel saraf dan sinaps. Yang kedua medula spinalis dan saraf spinal. Yang ketiga ada otak dan saraf otak. Yang keempat ada cerebellum, yang kelima ada cerebrum, yang keenam ada gelombang listrik otak, yang ketujuh ada sistem limbik, yang kedelapan ada suplai darah pada otak, yang kesembilan jalur motoris, yang 10 yaitu sistem saraf autonom, yang ke-11 yaitu neurotransmitter, dan yang terakhir ada fungsi luhur otak. Baik, untuk materi yang pertama yaitu sel saraf dan sinaps akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Abel Alisa Fitri. Kepada Abel disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu mengenai sel saraf. Sel saraf adalah unit struktural dan fungsional dasar dari sistem saraf. Mereka merupakan sel khusus yang memiliki kemampuan untuk menerima dan mentransmisikan informasi menggunakan sinyal listrik dan kimia ke berbagai bagian tubuh. Setiap neuron terdiri dari beberapa komponen penting yang berperan dalam pengolahan dan transmisi informasi. Sel saraf bertanggung jawab untuk mentransmisikan sinyal-sinyal listrik yang memungkinkan kita untuk merasakan, berpikir, bergerak, dan melakukan berbagai aktivitas. Tanpa adanya sel saraf, fungsi sistem saraf akan terganggu. Nah, berikut struktur sel saraf. Yang pertama ada inti sel nukleus. Ada dendrit. Dendrit adalah serabut pendek dan bercabang yang menyebar dari soma. Fungsi dendrit dalam sel saraf adalah sebagai penerima sinyal dan informasi dari neuron lain atau sumber-sumber eksternal seperti sel sensorik dan menyalurkan informasi tersebut ke badan sel. Dendrit memiliki banyak tonjolan pendek dan bercabang yang disebut dengan dendritic spines yang dapat memperluas permukaan dendrit untuk menerima sinyal dan informasi dari neuron sekitarnya. Berikutnya ada akson. Akson adalah serat panjang yang keluar dari badan sel dan bertindak sebagai jalur penghantar sinyal listrik ke sel saraf lainnya. Biasanya terdapat satu akson per neuron dan panjangnya dapat bervariasi dari beberapa mikrometer hingga 1 meter. Fungsi akson dalam sel saraf adalah mengirimkan impuls listrik dari badan sel menuju ujungnya yang disebut terminal akson. Dari sinilah sinyal tersebut kemudian ditransmisikan ke neuron lain. Jika terjadi gangguan akson seperti diffuse axonal injury, maka tubuh akan kehilangan kesadaran, amnesia, kesulitan bicara, hingga kehilangan kemampuan motorik. Nah, ada dendrit juga, serubung myelin, sel Schwann, nodus Reinfer, dan sinapsis. Selanjutnya itu fungsi sel saraf. Sel saraf adalah sel yang memiliki fungsi kompleks pada tubuh manusia. Adapun sel saraf yang perlu diketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghantar sinyal listrik. Yang kedua, integrasi informasi. Yang ketiga, pengendalian gerakan. Dan yang terakhir, penyimpanan dan pemrosesan informasi. Materi selanjutnya itu jenis-jenis sel saraf. Sel saraf dapat dibagi menjadi beberapa berdasarkan fungsi dan peran mereka.
Dan sistem saraf, untuk lebih jelasnya penjelasan jenis-jenis sel saraf adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu neuron sensorik. Neuron sensorik juga dikenal sebagai sel saraf aferen, bertanggung jawab untuk menerima rangsangan sensorik dari lingkungan eksternal atau organ-organ tubuh. Mereka mengubah rangsangan ini menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirim ke otak atau sumsum tulang belakang untuk diproses lebih lanjut. Neuron sensorik memungkinkan manusia untuk merasakan rangsangan seperti suhu, sentuhan fisik, suara, dan cahaya. Ya, selanjutnya itu ada neuron motorik. Neuron motorik atau sel saraf eferen adalah sel saraf yang berperan dalam mengirimkan sinyal dari otak atau sumsum tulang belakang menuju efektor atau otot-otot dan kelenjar-kelenjar di seluruh tubuh. Sel saraf ini juga berperan dalam mengordinasikan gerakan dan respon motorik tubuh. Neuron motorik memicu kontraksi otot yang diperlukan untuk bergerak, melakukan aktivitas fisik, dan merespon rangsangan yang diterima. Selanjutnya ada neuron penghubung atau interneuron. Neuron penghubung atau neuron konektor berada di antara neuron sensorik dan neuron motorik. Mereka bertindak sebagai penghubung atau penyambung antara dua neuron tersebut dalam jaringan saraf, sehingga memungkinkan koordinasi yang tepat antara neuron sensorik dan motorik. Nah, selanjutnya yaitu ada sel saraf hewan. Sel saraf pada hewan merupakan bagian dari sistem saraf yang terhubung satu sama lain, memungkinkan hewan untuk merespon terhadap berbagai rangsangan dan luar tubuh seperti sentuhan, cahaya, suara, bau, dan rasa. Jaringan saraf pada hewan terletak di seluruh tubuh mereka, termasuk sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sel saraf ini mengandung neuron yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Jaringan saraf pada hewan yaitu ada sel-sel saraf sensorik, sel-sel saraf motorik, dan sel-sel saraf konektor. Jaringan saraf pada hewan juga tersusun dari susunan saraf pusat SSP dan susunan saraf tepi SSR. Materi selanjutnya yaitu mengenai sinaps. Sinaps adalah celah kecil di ujung neuron yang memungkinkan sinyal berpindah dari satu neuron ke neuron berikutnya. Sinapsis adalah kunci fungsi otak, terutama dalam hal memori. Sinapsis menghubungkan neuron dan membantu mengirimkan informasi dari suatu neuron ke neuron berikutnya. Ketika sinyal saraf mencapai ujung neuron, sinyal tersebut tidak dapat diteruskan ke sel berikutnya. Sebaliknya, ia harus memicu pelepasan neurotransmitter yang kemudian dapat membawa impuls melintasi sinapsis ke neuron berikutnya. Bagian-bagian sinaps yang pertama ada akhiran prasinaps yang mengandung neurotransmitter, yang kedua celah sinaptik antara dua sel saraf, dan yang terakhir akhiran postsinaptik yang berisi situs reseptor. Nah, berikut gambar dari sinapsnya, yaitu ada bagian-bagian yang pertama ada akson terminal dari neuron prasinaps, ada sintesa neurotransmitter, ada kantung prasinaps, ada celah sinaps, pelepasan neurotransmitter, ikatan, dan yang terakhir itu ikatan neurotransmitter. Jenis-jenis sinaps yang pertama ada sinapsis kimia dan yang kedua ada sinapsis listrik. Nah, materi selanjutnya itu medula spinalis. Medula spinalis adalah bagian susunan saraf pusat yang terletak di dalam kanalis vertebralis. Fungsi medula spinalis yang utama adalah untuk menyampaikan pesan sensorik, motorik, dan otonom antara otak dan seluruh tubuh. Terdapat fungsi lainnya yang juga skala penting bagi tubuh manusia. Berikut adalah fungsi medula spinalis pada tubuh manusia. Yang pertama dapat mengontrol sensasi, yang kedua mengontrol gerak motorik, yang ketiga mengontrol kerja organ, dan yang terakhir yaitu gerak refleks. Nah, berikut bagian-bagian dari spinalis dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya itu materi saraf spinal. Saraf spinal adalah serangkaian saraf yang merupakan bagian dari sistem saraf pusat manusia. Saraf-saraf ini berasal dari sumsum tulang belakang dan bertanggung jawab sebagai penghantar sinyal-sinyal sensorik atau membawa informasi dari tubuh ke otak. Dan sinyal motorik membawa perintah dari otak ke tubuh antara otak dan bagian-bagian tubuh. Saraf spinal terdiri dari 31 pasang saraf yang menjalar keluar dari sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau spinal cord dilindungi oleh tulang belakang yang merupakan kumpulan tulang vertebrata.
Saraf spinal terbentuk dari gabungan saraf sensorik dan motorik. Akar saraf motorik berasal dari sumsum tulang belakang bagian depan, sedangkan akar saraf sensorik muncul dari bagian belakang. Fungsi dari saraf spinal yaitu saraf spinal adalah saraf yang terbentuk dari kumpulan saraf sensorik dan motorik, sehingga saraf tulang belakang bertanggung jawab terhadap fungsi sensorik dan motorik tubuh. Dalam fungsi sensorik, saraf ini akan menerima sinyal sensorik dari kulit, organ dalam, dan tulang. Kemudian, saraf spinal akan menghantarkan sinyal tersebut ke akar-akar sensorik di otak dan bagian belakang sumsum tulang belakang. Sementara itu, dalam fungsi motorik, saraf ini berperan dalam mengirimkan pesan atau sinyal dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar tubuh yang menghasilkan respon tubuh terhadap rangsangan. Nah, berikut gambar bagian-bagian dari saraf spinal yang 31 pasang tadi. Nah, materi selanjutnya itu otak dan saraf otak manusia. Otak adalah bagian dari sistem saraf pusat yang terletak di tengkorak manusia. Fungsi utama otak adalah untuk mengontrol fungsi tubuh dengan mengintegrasikan, memproses, dan mengkoordinasikan informasi untuk membuat keputusan dan mengirimkannya ke organ efektor. Ini relatif besar. Otak manusia memiliki berat sekitar 1,2 kg. Selanjutnya itu otak dan saraf otak hewan. Otak hewan juga merupakan bagian dari sistem saraf pusat dan terletak di daerah kepala. Otak hewan dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis berdasarkan strukturnya. Mereka adalah otak invertebrata, vertebrata, dan mamalia. Moluska, arthropoda, cacing, dan otak tardigrade adalah contoh otak invertebrata. Otak yang paling kompleks ditemukan pada arthropoda dan moluska. Mereka terdiri dari 2 tali saraf paralel yang membentang sepanjang tubuh. Otak arthropoda adalah ganglion supraesophagus dan otak moluska adalah yang terbesar. Berikut perbedaan otak manusia dan hewan. Otak manusia dan hewan berbeda karena manusia memiliki ukuran tidak relatif. Otak relatif 3 kali lipat lebih besar antara massa atau berat tubuh dan ukuran otak. Sedangkan hewan memiliki ukuran otak yang relatif kecil. Otak manusia yang kedua yaitu perbedaannya ketebalan lapisan korteks pada manusia tinggi, sedangkan pada hewan ketebalan lapisan korteks pada hewan rendah. Selanjutnya pada manusia, korteks cerebral otak manusia sangat besar, terhitung lebih dari 80% dari total massa otak, sedangkan pada hewan korteks cerebral otak hewan relatif kecil. Selanjutnya, kemampuan navigasi alami manusia kurang berkembang. Pada hewan, beberapa hewan seperti merpati merespon medan magnet untuk menemukan lokasinya. Dan yang terakhir yaitu pada manusia, korteks cerebral otak manusia mengandung sekitar 16 miliar neuron, sedangkan pada hewan, korteks cerebral otak hewan mengandung jumlah neuron yang relatif lebih kecil. Baik, hanya sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Abel. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang cerebellum yang akan dijelaskan oleh Azira Shalendra. Kepada Jia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Otak kecil atau cerebellum merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang terletak di atas batang otak yang memiliki fungsi utama sebagai pengendali gerak dan keseimbangan serta membantu kemampuan belajar dan mengingat kemampuan motorik. Otak kecil akan menerima informasi sensorik mengenai posisi dari sendi dan panjang dari otot. Sama baiknya dengan masukan dari auditorik dan sistem visual. Otak kecil juga memantau perintah motorik yang dihasilkan oleh otak besar. Otak kecil memiliki ukuran seperti bola base terletak di bawah lobus occipitalis di atas batang otak. Otak di atas. Yang pertama, vestibulocerebellum yang berguna menjaga kesetimbangan dan kontrol pergerakan mata. Yang kedua, spinocerebellum yang berguna meningkatkan tonisitas otot dan kemampuan terkoordinasi serta gerakannya disadari.
Lalu yang ketiga, cerebellum yang berguna untuk perencanaan dan menginisiasi gerakan yang disadari pada area motorik korteks, serta area ini merupakan tempat penyimpanan memori. Lalu yang selanjutnya yaitu cerebrum. Bagian terbesar dan paling mencolok dari otak manusia adalah cerebrum. Cerebrum terdiri dari dua belahan hemisfer yang sama besar, yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Keduanya dipisahkan oleh celah longitudinal yang dalam disebut falx cerebri, kemudian dihubungkan kembali oleh corpus callosum. Cerebrum itu terdiri dari 4 lobus. Yang pertama yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Lobus occipital terletak di bawah sulcus parieto atau lobus occipital terletak di bawah sulcus parieto occipital dan di bawah sulcus lateral pada lobus temporal. Fungsinya untuk melaksanakan pemrosesan awal penglihatan. Lobus temporalis yang terletak di lateral atau di kepala samping memiliki fungsi untuk mempersepsikan sensasi suara. Alis terletak di bagian atas otak. Lobus parietal berfungsi untuk merasakan perubahan suhu dan rasa sakit. Selain itu, juga memiliki fungsi untuk melihat, mendengar, dan kemampuan berbahasa dan menghitung angka. Vestibulus cerebellum yang berguna untuk menjaga kesetimbangan dan kontrol pergerakan mata. Misalnya gelombang listrik otak. Gelombang listrik otak diukur dengan alat yang elektroencephalogram atau EEG yang ditemukan pada tahun 1929 oleh psikiater Jerman, yaitu Hans Berger. Hasil pengukurannya menginformasikan 4 gelombang otak yang diproduksi oleh umumnya otak manusia, yaitu beta, alfa, theta, dan delta. Sesuai dengan pernyataan Elias, kondisi beta, alfa, dan theta merupakan kondisi umum yang berlangsung secara bergantian dalam diri kita. Suatu saat kita di kondisi beta, kemudian sekian detik kita berpindah ke alfa, lalu sekian detik selanjutnya berpindah ke theta, dan kembali lagi ke beta, dan seterusnya. Yang pertama, gelombang gamma adalah gelombang otak yang mempunyai frekuensi dari 200 sampai 40 Hz dan amplitudo 0,5 sampai 2 mikrovolt. Gelombang ini dipancarkan ketika seorang melakukan aktivitas mental yang sangat tinggi dan berada dalam kesadaran penuh. Misalnya ketika sedang berada dalam keadaan takut, histeris, dan panik berlebihan. Gelombang otak gamma ini berbahaya bagi otak. Gelombang beta adalah gelombang otak yang mempunyai frekuensi 12 sampai 25 Hz dan 1,5 mikrovolt. Gelombang ini dipancarkan ketika seseorang melakukan aktivitas mental yang terjaga penuh. Misalnya ketika sedang membaca, berdiskusi, berpikir, konsentrasi, memecahkan masalah. Ketika otak seseorang memancarkan gelombang beta, maka bagian otak yang bekerja secara dominan adalah otak kiri. Pada keadaan ini, otak memproduksi hormon kortisol dan norepinefrin yang berperan pada rasa cemas, khawatir, stres, dan marah. Lalu gelombang alfa adalah gelombang otak yang mempunyai frekuensi dari 8 sampai 12 Hz dan amplitudo 20 sampai 80 mikrovolt. Gelombang ini dipancarkan ketika seseorang berada dalam keadaan rileks, mengantuk, melamun, atau berimajinasi. Pada gelombang alfa, otak manusia memproduksi hormon serotonin dan endorfin yang menyebabkan seseorang merasa tenang, nyaman, dan bahagia. Gelombang alfa juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh, menyebabkan pembuluh darah terbuka lebar,
membuat detak jantung stabil, meningkatkan kemampuan indera. Otak anak balita cenderung dominan memancarkan gelombang alfa, sehingga anak balita lebih mudah dan cepat menyerap semua informasi yang diperoleh dari luar. Yang selanjutnya gelombang beta adalah gelombang theta, yaitu gelombang otak yang mempunyai frekuensi 4 sampai 8 Hz dan amplitudo 5 sampai 10 mikrovolt. Gelombang ini dipancarkan ketika seseorang berada dalam keadaan tidur, tidur, hipnosis, meditasi alam, dan khusyuk. Ketika otak seseorang memancarkan gelombang theta, maka orang tersebut memasuki area pikiran bawah sadarnya, sehingga sugesti yang diberikan orang lain akan mudah diterima. Dalam kondisi ini, otak manusia memproduksi hormon melatonin, katecholamin, dan orginin vasopressin atau AKP yang menyebabkan pikiran menjadi lebih khusyuk, rileks, tenang, dan hening, dan berpotensi memunculkan intuisi. Yang terakhir gelombang delta, yaitu gelombang otak yang mempunyai frekuensi 0,5 sampai 4 Hz dan amplitudonya 100 sampai 200 mikrovolt. Gelombang ini dipancarkan ketika seseorang dalam keadaan tidur lelap tanpa mimpi. Pada keadaan ini, tubuh dan pikiran manusia sedang berada dalam keadaan istirahat. Tubuh melakukan proses pemulihan dan perbaikan terhadap jaringan yang mengalami kerusakan dan memproduksi sel-sel baru. Ketika otak memancarkan gelombang delta, otak pertumbuhan HGH atau Human Growth Hormone yang membuat seseorang lebih baiklah. Materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya, baik, terima kasih Jia. Untuk materi mengenai sistem limbik akan saya jelaskan sendiri. Di antara pusat otak dan korteks terletak sistem limbik. Limbik berasal dari bahasa Latin yang berarti batas. Sistem limbik memungkinkan kita mengontrol insting atau naluri kita, misalnya kita dipukul seseorang dan secara refleks berteriak "au". Sistem limbik ini terdiri atas bagian di encephalon yang terdiri dari Yang pertama ada talamus. Talamus terdiri dari sejumlah pusat syaraf yang berfungsi sebagai pusat penerimaan untuk sensor data dan sinyal-sinyal motorik. Talamus didefinisikan sebagai struktur otak yang terletak di atas hipotalamus. Semua rangsangan sensorik kecuali bau melewati area sistem limbik kita dan kemudian dirujuk ke area yang lebih spesifik. Bagian otak kita ini memiliki fungsi utama berperilaku sebagai inti koneksi dan asosiasi rangsangan dan informasi emosional. Saluran neuron dari talamus dimulai dari stimulus, yaitu mata, telinga, dan panca indera lainnya, menuju otak, kemudian diteruskan kepada talamus, diteruskan kepada sinaps, sinaps tunggal, dan terakhir diteruskan kepada amigdala. Next. Yang kedua ada hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang terdiri dari sejumlah nukleus, tempat neurosekresi yang mempengaruhi pengeluaran hormon pada hipofisis, terletak di dasar otak depan. Next. Fungsi hipotalamus sebagai berikut. Yang pertama, dalam pengaturan suhu tubuh. Yang kedua, pengatur nutrisi. Yang ketiga, pengaturan agar tetap sadar. Yang keempat, penumbuhan sifat agresif. Yang kelima, tempat sekresi hormon yang memengaruhi pengeluaran
hormonepava kelenjar hipofisis. Yang selanjutnya yaitu pengaturan dalam gerak refleks, selanjutnya fisiologi denyut jantung, selanjutnya berperan dalam pernapas, selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu perlebaran dan penyempitan pembuluh darah. Hipotalamus terbagi atas yang pertama yaitu hipotalamus anterior merupakan pengatur aktivitas seksual yang diaktifasi oleh hormon seks dan keringat yang disebabkan oleh panas. Yang kedua, hipotalamus posterior merupakan pusat yang mengatur ketika kita merasa dingin dan mencium bau. Yang ketiga yaitu hipotalamus lateral, merupakan pusat yang mengatur rasa lapar, respon ketika kita merasa takut atau berani. Di bagian hipotalamus inilah terdapat banyak neuron yang berhubungan langsung dengan bagian inti sel, hipotalamus tengah. Selanjutnya ada hipotalamus ventral, berfungsi mensintesis beberapa hormon untuk dikirim ke bagian akson yang akan dilepaskan ke dalam darah dan disampaikan di hipofisis anterior. Yang terakhir ada hipotalamus ventromedial, merupakan pusat yang mengatur ketika kita merasa kenyang. Selanjutnya, next. Hormon-hormon yang dihasilkan hipotalamus yang pertama ada hormon antidiuretik. Hormon antidiuretik berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh manusia termasuk volume darah. Kadar cairan yang terlalu sedikit maupun berlebih dapat membuat tubuh manusia menjadi lemah. Yang kedua ada hormon oksitosin. Hormon oksitosin berperan penting bagi manusia, terutama bagi ibu hamil dan menyusui karena mempengaruhi sistem reproduksi. Yang ketiga ada somatostatin. Fungsi hormon somatostatin adalah untuk menghambat dan membatasi produksi hormon lain yang ada dalam tubuh. Yang keempat yaitu hormon pertumbuhan, yaitu berfungsi untuk pelepas hormon. Yang kelima ada amigdala. Hormon yang dikenal dengan growth releasing hormon atau GHRH ini adalah hormon yang sangat penting bagi manusia, terutama dalam masa pertumbuhan. Hormon ini juga sangat penting bagi metabolisme orang dewasa serta merangsang pelepasan hormon pertumbuhan. Selanjutnya ada hormon pelepas gonadotropin atau GRH. Gonadotropin releasing hormon atau GRH adalah hormon yang berfungsi untuk melepaskan hormon yang berkaitan dengan fungsi reproduksi seperti pematangan organ seksual dan juga pubertas. Yang terakhir ada hormon pelepas kortikotropin. Hormon ini berfungsi untuk mengontrol respon tubuh saat mengalami stres fisik maupun emosional. Baik, untuk selanjutnya ada amigdala. Amigdala merupakan kumpulan soma neuron yang terletak di bawah korteks ujung lobus temporalis, di depan dan sebagian di atas ujung kornu inferior ventricle lateral. Amigdala berperan untuk peningkatan emosi, menghubungkan nilai emosional terhadap rangsangan, serta pembelajaran emosi. Next. Amigdala dikatakan baik apabila yang pertama emosi responsif, berbicara sesuai kenyataan, tidak suka berbohong. Yang ketiga meningkatkan self-concept. Yang keempat memiliki empati. Amigdala dikatakan buruk apabila yang pertama emosi reaktif atau mudah emosi. Yang kedua suka berbohong. Yang ketiga menurunkan self-concept. Dan yang terakhir tidak punya rasa empati. Next. Yang keempat yaitu hipokampus. Kampus berasal dari bahasa Yunani yaitu hippo kuda, kampos berarti monster laut. Disebut kuda laut. Bentuknya yang menyerupai laut. Fungsi utama dari hipokampus itu sendiri adalah pelajaran dan penyimpanan serta pengolahan memori jangka panjang. Hipokampus bertanggung jawab untuk menyimpan kenangan. Biasanya bagian ini akan mengalami atrofi rata-rata pada usia 55 sampai 60 tahun. Penyakit-penyakit yang mempengaruhi hipokampus yang pertama ada transient global amnesia atau TGA. TGA adalah hilang ingatan yang terjadi
secara tiba-tiba dan berlangsung sementara. Penyebabnya belum diketahui pasti. Tapi para ahli menduga bahwa kerusakan hipokampus bisa jadi salah satu faktor risikonya. Seringkali orang yang mengalami TGA pada akhirnya mendapatkan kembali ingatannya. Yang kedua, penyakit Alzheimer dan depresi. Penyakit Alzheimer dan depresi bisa menyusutkan ukuran dan mengubah bentuk hipokampus. Pada depresi, ukuran hipokampus bisa menyusut hingga 20%. Namun, para ilmuwan masih mempelajari mana yang terjadi lebih dahulu, hipokampus yang lebih kecil atau depresi. Yang ketiga ada epilepsi. Opsi dari 50 sampai 75%, mayat yang semasa hidupnya memiliki epilepsi menunjukkan adanya kerusakan pada hipokampus. Namun masih belum jelas apakah epilepsi berasal dari kerusakan pada hipokampus. Next. Yang terakhir ada basal ganja, kumpulan badan sel saraf yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan gerakan otot dalam postur tubuh yang terletak di bagian anterior dan ventrikel lateral. Struktur utama basal ganglia adalah caudatus, putamen, dan globus pallidus. 1. Caudatus. Bentuknya mirip ekor, letaknya memanjang keluar dari masing-masing amigdala pertama ke arah posterior dan ke arah anterior masing-masing caudatus membentuk lingkaran hampir penuh. Yang kedua, putamen. Letaknya di bagian tengah, caudatus. Caudatus dan putamen dihubungkan dengan serangkaian jembatan serabut. Caudatus dan putamen keduanya memiliki ciri yang sama, yaitu memiliki bentuk yang bergaris-garis atau dikenal dengan striatum, yaitu struktur bergaris-garis. Yang ketiga ada globus pallidus, struktur yang melingkar yang berwarna pucat, letaknya di arah medial putamen, di antara putamen dan talamus. Next. Selanjutnya, suplai darah pada otak. Suplai darah ke otak biasanya dibagi menjadi segmen anterior, posterior, berkaitan dengan berbagai arteri yang mensuplai otak. Next. Satu, sirkulasi cerebral anterior. Sirkulasi cerebral anterior adalah suplai darah ke bagian anterior otak termasuk mata. Hal ini disuplai oleh arteri berikut. Yang pertama ada arteri karotis internal, yang kedua ada arteri cerebral anterior atau ACA. Yang ketiga ada arteri komunikasi anterior, dan yang terakhir ada arteri cerebral MCA. Next. Yang kedua yaitu sirkulasi cerebral posterior. Sirkulasi cerebral posterior adalah suplai darah ke bagian posterior termasuk otak kecil dan batang otak. Hal ini disuplai oleh arteri berikut. Yang pertama ada arteri vertebralis, arteri cerebellar inferior posterior atau PICA. Yang ketiga ada arteri basilar, selanjutnya ada arteri cerebellar inferior anterior atau AICA. Yang selanjutnya ada cabang pontine. Selanjutnya ada arteri cerebellar superior atau SCA. Selanjutnya ada arteri cerebral posterior atau PCA, dan yang terakhir ada arteri komunikasi posterior. Next. Selanjutnya jalur motorik. Jalur motorik yang dikenal sebagai sistem piramidal bertanggung jawab atas pergerakan dan tindakan otot sukarela seperti menelan dan termasuk saluran kortikospinal dari otak ke sumsum tulang belakang serta saluran kortikobulbar
dari otak ke saraf kranial. Selanjutnya yaitu jalur motorik yang dikenal sebagai sistem ekstrapiramidal mengontrol gerakan tak sadar termasuk postur dan tonus otot dan tidak berjalan ke piramida medular. Jalur ekstrapiramidal secara khusus bertanggung jawab. Yang pertama refleks, yang kedua daya penggerak, yang ketiga gerakan yang kompleks, dan yang terakhir yaitu kontrol pos. Next. Selanjutnya untuk materi sistem saraf otonom akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rifka. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem otonom. Pengertian dari sistem saraf otonom adalah sistem kontrol yang bertindak secara tidak sadar dan mengatur fungsi tubuh seperti detak jantung, pencernaan, laju pernafasan, respon pupil, dan lain sebagainya. Sistem ini adalah mekanisme utama yang mengembangkan respon fight or flight. Adapun fungsi dari sistem saraf otonom yaitu berfungsi untuk mempertahankan keadaan tubuh dalam kondisi terkontrol tanpa pengendalian secara sadar. Sistem saraf otonom bekerja secara otomatis tanpa perintah dari sistem saraf sadar. Sistem saraf otonom juga disebut sebagai sistem saraf tak sadar karena bekerja di luar kesadaran. Selanjutnya, adapun skema dari sistem saraf otonom dapat dilihat pada PPT. Selanjutnya pembahasan materi mengenai neurotransmitter. Neurotransmitter merupakan senyawa kimia pembawa pesan yang meneruskan informasi elektrik dari sebuah neuron ke neuron lain atau sel efektor. Selanjutnya, ada neurotransmitter yaitu pertama disintesis di neuron presinaps, kedua disimpan di vesikel dalam neuron presinaps, ketiga dilepaskan dari neuron di bawah kondisi fisiologis. Selanjutnya, keempat segera dipindahkan dari sinaps melalui uptake atau degradasi. Kelima, berikatan dengan reseptor menghasilkan respon biologis. Next. Adapun macam-macam dari neurotransmitter yaitu ada asetilkolin atau ACH, GABA atau asam gamma aminobutirat, lalu ada neuropinefrin, dopamin, endorfins, glutamat, oksitosin, dan yang terakhir itu ada epinefrin. Next. Nah, materi selanjutnya yaitu fungsi luhur otak. Fungsi luhur adalah kemampuan manusia dari hasil kerja asosiasi dan integrasi tingkat tinggi sel-sel otak. Fungsi luhur merupakan fungsi asosiasi dan integrasi tingkat tinggi terbagi sesuai spesialisasi otak. Yang termasuk dalam fungsi luhur yaitu kecerdasan atau intelijensi, emosi, memori atau ingatan, bahasa, ekspresi, eksekusi suatu konsep, penilaian, dan perencanaan. Next. Adapun gangguan dari fungsi luhur otak yaitu pertama ada afasia yang merupakan gangguan fungsi bahasa, yang kedua amnesia yang merupakan gangguan memori, yang keempat ada agrafia yang merupakan gangguan menulis, serta yang kelima ada perubahan emosi serta perilaku dari spektrum gangguan kognitif ringan sampai demensia atau pikun. Next. Nah, sekian pembahasan materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rifka. Sekian presentasi kami pada hari ini untuk penambahan materi dan pertanyaan akan dilanjutkan pada e-learning. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.